Selamat pagi. Masih tetap semangat untuk mendengarkan, menikmati sarapan sorgawi bersama saya Miss Grace dan seluruh keluarga besar SKBB. Mari anak-anakku, siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabat, kita akan berdoa, kita mau naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Bapak, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat cinta Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Kami sangat-sangat bersyukur bahwa tidak ada Tuhan lain yang begitu memperdulikan kami, yang menganugerahkan kasih karunia di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan setiap pagi firman-Mu menyegarkan kami, firman-Mu kembali mengingatkan kami, menegur, mengajar, membimbing kami untuk terus berjalan masuk ke negeri perjanjian. Mari Tuhan, berfirman-Lah, kenyangkan kami dalam nama Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, seluruh kerabat dan sahabat yang pada saat ini dengan setia setiap pagi mendengarkan firman Tuhan lewat sarapan sorgawi. Kita akan membaca firman Tuhan, masih tetap menjadi ayat pokok kita di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-23 dan Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Ya, mari kita membaca. Hari ini saya mau mengutip dari Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Bukan yang Matius, sama ya. Tapi kalau kemarin saya bacanya ayat yang Matius 4, hari ini Matius 9 gitu ya. Ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ya, kalau dikatakan ke segala tempat begitu ya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Ya, kemarin kita sudah dengar di hari Senin bahwa Yesus datang mengajar dan Yesus datang juga memberitakan Injil keselamatan pengampunan dosa. Hari ini kita belajar bahwa selain kedua itu, Yesus ia juga melakukan satu hal yang luar biasa serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius pasal 4 ada perkataan di antara bangsa itu. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Setiap orang yang mengalami kelemahan, segala penyakit, ya, itu Tuhan telah lawat, Allah telah lawat dan lenyapkan melalui Yesus Kristus Tuhan. Sekarang ada satu pertanyaan yang timbul pada kita saat ini setelah kita baca ayat ini. Bagaimana caranya Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu? Apakah dia mempergunakan
obat-obatan, tidak ditulis seperti itu. Atau ada mantra, tidak ditulis. Atau punya cara sesuatu yang lain, tidak ditulis. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Injil, ya, kita mau lihat nih, Matius pasal 4, kita lanjutin ya, ayat yang ke-24. Ya, kita mau lihat. Maka tersiarlah berita tentang dia, tentang Yesus di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, ya, yang menderita berbagai penyakit. Buruk keadaan itu belum tentu sakit, ya. Buruk keadaannya, ekonominya, miskin, banyak hal, ya. Karena dikatakan menderita berbagai penyakit dan sengsara, ya. Sengsara itu bukan sekedar penyakit lagi, yang kerasukan. Kerasukan tuh artinya kesurupan. Yang sakit ayan tahu ya, orang yang sakit ayan itu paling nggak boleh deket api dan deket air. Dia bisa seperti tubuhnya bisa terbanting-banting begitu ya, menggelepar dan keluar busa dari mulutnya. Kasihan sekali ya. Dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kalau kita baca ayat 24, ada dikatakan Yesus menyembuhkan mereka, tidak disebutkan Yesus memberi obat, ya, atau minum air, atau kasih ramuan begitu. Saya ingat sekali dulu waktu kungkung saya sakit, kungkung saya belum percaya Tuhan. Jadi ada seorang begitu yang membawa seorang orang dukun, ya, dukun begitu ya, yang bisa mengobati orang sakit katanya. Lalu dukun ini membawa Alkitabnya cuma dibawa, tidak dibuka. Jadi untuk menipu, ya. Ingat, kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan paling tidak suka pergi ke dukun, ramalan, atau apapun, ya, seperti Bileam. Balak dengan Bileam itu, ya, itu dosa. Lalu dukun yang dibawa oleh seorang kerabat kami untuk menyembuhkan kungkung saya yang sakit, dia makan jahe sebanyak-banyaknya, dia gigit gitu. Saya masih kecil, saya lihat, serem amat, apa nggak pedes itu jahe ya. Setelah itu dia sembur, ya, dia sembur ke bagian dada kungkung saya. Anak-anak, untung waktu itu belum ada penyakit COVID. Kalau ada, waduh, itu ya, bisa ada penyakit, bisa virus. Kungkung saya tidak menjadi sembuh, ya, sakit tetap sakit. Nah, apakah dia menyembuhkan dengan obat-obatan jahe? Enggak, dengan kuasa yang lain. Nah, Yesus menyembuhkan juga dengan kuasa, ya. Dia punya kuasa, dia punya power dari sorga, kuasa Allah yang bisa menyembuhkan penyakit, kelemahan, kesengsaraan, ya, dengan segala orang yang buruk keadaannya. Yesus menyembuhkan mereka. Dan sekarang saya mau katakan, inilah kasih karunia berikutnya yang kita pelajari. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita, Dia pasti sanggup menolong kita dari segala keadaan yang buruk, dari segala kelemahan, penyakit, kesengsaraan, dan segala macam penderitaan. Apakah tidak perlu minum obat? Perlu, kalau memang harus minum obat. Tetapi saya mau katakan, kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang memiliki kuasa atas segala kelemahan, sehingga segala kelemahan, penderitaan itu takluk, tunduk, takut kepada Tuhan Yesus. Saya ingat sekali waktu di tanggal 11, ya, satu hari Ibu Siti yang membantu di rumah saya, ya, yang bekerja
nemenin saya begitu di rumah. Kalau saya pergi kerja, saya pergi pelayanan, rumah saya tidak ada orang, ada Ibu Siti yang tunggu begitu ya. Nah, satu hari Ibu Siti sakit, lalu saya bilang pulang, istirahat aja ya. Saya juga tidak enak badannya pada sakit, Ibu Siti juga badannya pada sakit. Waduh, saya khawatir ya, karena gejala dari penyakit COVID adalah virus COVID membuat tubuh menjadi sakit begitu ya, macam-macam gejalanya ya, seperti itu. Demam begitu, saya tidak demam. Lalu waktu malam hari itu ya, saya teringat bahwa hari itu tadi pagi saya sudah membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 4. Jadi waktu itu sedang membaca kitab Matius begitu ya, karena saya urut. Dan Matius pasal 4 saya baca ulang lagi. Saya berdoa, saya bilang tolong Tuhan luputkan kami ya. Tolong Ibu Siti. Ibu Siti juga seorang anak Tuhan. Dia juga melayani di gerejanya, gereja GKI ya. Nah, Ibu Siti ini begitu setia kepada Tuhan. Dia suka berdoa dan selalu pasti dengan setia membaca Alkitab sebelum datang ke rumah saya. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong kami. Lalu waktu saya baca ayat ini, ayat yang ke-23 ya, saya merasakan itu ada rema, artinya ada pesan Tuhan secara khusus. Saya rasakan ayat itu seolah-olah langsung ditujukan kepada saya. Saya bilang Tuhan terima kasih, Tuhan sudah melenyapkan segala kelemahan, Tuhan sudah melenyapkan segala penyakit. Lalu apa yang terjadi? Malam itu setelah saya baca lagi, saya langsung tidur ya. Besok pagi saya bangun, aduh sehat, sepertinya saya tidak pernah mengalami sakit kemarin. Lalu saya tanya ke Ibu Siti dengan telepon, lalu dia katakan dia juga sudah sehat ya. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, apa sih maksudnya? Saya mau katakan, firman Tuhan yang ada di Alkitab ini bukan mantra, tetapi ada kuasanya. Ketika engkau percaya bahwa Yesus yang telah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, maka engkau akan banyak mengalami. Engkau pasti akan mengalami mujizat. Oleh sebab itu, kalau engkau mengalami kelemahan dalam hal apapun, keadaan yang buruk sekalipun, engkau sakit, ringan ataupun berat, datang berseru kepada Yesus. Mungkin engkau bilang saya nggak bisa beli vitamin, saya nggak bisa beli obat, saya nggak bisa membeli makanan yang sehat buat anak-anak saya. Tetapi datang kepada Yesus, Tuhan sanggup mengadakan dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Dan saya percaya Tuhan juga pasti menolong setiap siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabatku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Barang siapa yang beriman, pasti engkau juga akan mengalami kelemahanmu Tuhan lenyapkan, penyakitmu Tuhan sembuhkan, keadaanmu yang buruk Tuhan pasti ubahkan. Mari anak-anakku yang Tuhan sayang, Tuhan yang kita sembah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mempunyai kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. Bukan yang memberikan kutuk, yang mendatangkan kelemahan, yang mendatangkan kesusahan. Mari kita akan mendengarkan satu pujian ini, kesaksian yang indah luar biasa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat cinta Tuhan yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan begitu baik memelihara kami. Tuhan tidak inginkan keadaan buruk boleh terus menimpa kami. Tuhan juga tidak inginkan kalau kami ada di dalam kelemahan dan sakit penyakit. Dan lebih lagi kami mengucap syukur kalau kami mempunyai Tuhan yang sangat berkuasa, yang berkuasa atas segala penyakit, yang berkuasa atas segala kelemahan manusia. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk terus tetap kuat di dalam-Mu, untuk terus makin meningkatkan iman kami, percaya kami, penyerahan hidup kami yang total kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati setiap kami, berkati dan pimpin hidup kami untuk terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.